Oke, materi kita hari ini bicara tentang bagaimana perusahaan itu memaksimumkan dari profitnya ya. Ini kita asumsikan nanti perusahaan itu akan menggunakan beberapa input untuk memproduksi barang. Terus hasil dari barang yang dihasilkan oleh produksi itu adalah kita simbolkan dengan Y ya. Dan kita ingat bahwa dalam memproduksi barang itu produsen itu menggunakan beberapa input. Jadi di sini kita bisa simbolkan ya dengan X sebagai input yang digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau output kita simbolkan dengan Y, maka input kita simbolkan dengan X. Terus barang ya yang kita hasilkan, yang Y tadi, itu bernilai dengan harga sebesar P ya. Sedangkan untuk input kita menggunakan simbol W sebagai biayanya. Jadi untuk buku varian ya, pemahaman kita dengan buku varian, beberapa notasi yang harus kalian ingat. Output itu disimbolkan dengan Y, input dengan X, harga barang yang dihasilkan dengan P, sedangkan di input digunakan W. Kalau di beberapa buku mikro umumnya, itu kan disimbolkan input itu cuma dua, capital sama labor. Capital dibayar dengan, biasa ada yang pakai huruf R ya, sebagai rent atau sewa. Sedangkan untuk labor, tenaga kerja, itu kita bayar dengan gaji, wage ya. Itu selera buku berbeda-beda. Sedangkan kalau buku varian, dia lebih menyederhanakan, inputnya kita simbolkan dengan X saja, jadi bisa X1 sampai XM. Sedangkan biaya dari input itu disimbolkan dengan W, W1 sampai W sekian. Terus asumsi lain yang harus kalian ingat dalam pasar ya, pasar persaingan sempurna, itu si pelaku di pasar tersebut itu cuman bisa sebagai price taker. Jadi dia tidak bisa mengintervensi pasar untuk menentukan harga. Beda ya sifatnya dengan pasar non kompetitif yang mereka bisa membuat harga. Di sini maka kita asumsikan ya untuk perusahaan, kita asumsikan dia bersifatnya adalah persaingan sempurna. Jadi P dan W itu hal-hal yang given ya, jadi ya terima jadi saja, dia tidak bisa menentukan. Nah, intervensi berapa sih gaji karyawan, karena kalau kita lihat pun ya di dunia nyata ada kan UMR. Jadi artinya perusahaan pun tidak bisa ya mengintervensi, wah saya pengen gaji karyawan saya sekian, enggak. Jadi UMR ini di luar kuasa perusahaan, ini ada di kuasanya adalah faktor eksternalnya, baik itu pemerintah ya atau asosiasi buruh ya. Begitu juga dengan harga tidak bisa ya diintervensi. Kalau dia ngasih harga terlalu tinggi, maka pesaingnya bisa ngasih harga rendah dan dia akan ditinggal. Tapi kalau dia ngasih harga terlalu rendah sekali, di harga di bawah harga pasaran, dia tidak akan menghasilkan keuntungan, artinya juga akan menjadikan dia rugi terus. Maka di sini sifat dari pasar persaingan sempurna adalah dia hanya bisa menerima harga saja. Oke, kita lanjut. Ini pelajaran yang umum yang kalian pelajari dari zaman SMA sampai zaman kalian kuliah, bahwa kita mengenal adanya profit. Kalau kalian dulu zaman SMA atau pengantar mikro, itu profit gimana cara hitung? Kalian masih ingat bagaimana cara menghitung profit? Pendapatan dikurangi modal, Pak. Pendapatan kurang modal. Pendapatan itu bagaimana cara mencarinya? Saya coba pindah ke Word ya. Kita coba pindah ke Word. Zaman kalian sama, profit gimana? Pendapatan? Total pendapatan dikurangi? Modal. Modal saja? Boleh, Pak? Profit? TR? Dikurang? Ingat? Pelajaran SMA. Pengantar mikro. Bagaimana cari profit?
kurang modal boleh. Cuman ada hal yang harus kita perluas nanti. Karena ada biaya lain yang harus kita pertimbangkan di sana. Nah, kalau kalian masih ingat, zaman SMA kan ada total biaya. Dia habis berapa sih buat menghasilkan barang tersebut? Jar mikro dasar sekali, pengantar mikro. Enggak. Profit itu adalah TR kurang TC. Kalau beberapa buku kan di mikro ya, ini simbolnya apa? Dipakai simbolnya Pi ya. Pi adalah TR kurang C. TR sendiri bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mencari TR? Ingat? Bagaimana cara mencari TR? Bagaimana cara mencari pendapatan? Jumlah produk dikali harga, Pak. Jumlah produk dikali harga. Jumlah produk itu kalau di bukunya varian kita pakai simbolnya apa? Kalau kalian zaman SMA pakai apa biasanya? Jumlah produk. Jumlah produksi itu apa? Pakai Q kan? Yes. Dikali apa? Dikali harga P. Kali harga. Kali Q kan? P kali Q. Oke. Ini apa? Bagaimana cara mencari TC? Total cost. Nah, ini dasar sekali loh, pengantar mikro dan SMA, ini ya, pelajaran SMA nih, kelas 1 malah. Pelajaran kalian pas SMA kelas 1 nih. Bagaimana cara mencari total cost? Ada ingat? Saya tambah satu dulu. IVC tambah VC, Pak. C. Variabel C ini apa ya, sih? Pak? C ini apa? Tetap. Biaya tetap. Terus C? Variabel. Oh, variabel. Oke. Terus ada tadi di kuis, pertanyaan saya di kuis apa? Apa perbedaan jangka pendek sama jangka panjang? Apa perbedaan jangka pendek sama jangka panjang? Jangka pendek tuh biasanya tetap. Apa yang tetap? Soal hitungan kalian itu jangka pendek. Yang jawaban Farel udah benar. Apa yang tetap sekarang? Biaya produksi, Pak. Oke. Jadi kita asumsikan kalau seandainya ya, jika ada salah satu output input lah, misalnya kalau seandainya kita diproduksi ya, itu yang konstan, soal kalian tuh X2 tadi. Maka kita mengatakan ya, mereka lagi dalam jangka pendek. Nah, sekarang pelajaran kalian zaman SMA itu, termasuk yang di pengantar mikro, kenapa ada fixed cost di sini? Karena kita mengasumsikan ada biaya yang tetap di sana. Variabel yang kita anggap dia tetap. Ya. Jadi kalau seandainya fixed cost ini ada, ini mengindikasikan kita lagi di jangka pendek nih. Kalau kalian udah masuk ke jangka panjang, nih nggak ada lagi. Semua jadi variabel semua. Oke, bisa ya?
Perbedaannya sederhana, kalau di makro termasuk, kalau kalian lagi ambil makro 1 dan kedepannya di makro 2 itu lebih dalam ya, menggunakan pemahaman, kan kalau kalian di makro kan diajarkan bahwa Y, GDP itu bisa dihitung dengan C ditambah I, tambah G, tambah NX. C kalau seandainya dari persepsi makro terbaru ya, itu dibongkar dari perilaku konsumen yang pelajaran kita selama sebelum UTS. I, investasi, itu dilihat dari produksinya. Nah, sekarang kita lagi membahas C sama I kalau seandainya di makro ya. C udah kita bahas di sebelum UTS, I, investasi itu dibahas dari sisi produsennya. Oke, poin pertama adalah kalian tahu perbedaan antara biaya jangka pendek sama jangka panjang. Kalau dia biaya jangka pendek, pasti ada salah satu faktor yang kita bikin konstan tidak berubah. Jadi kalau semua telah menjadi variabel, bisa berubah. Jadi bisa naik turun gitu ya. Maka kita katakan dia telah masuk ke jangka panjang. Itu perbedaannya. Oke, terus kita udah tahu ya bahwa total revenue kurang total cost itu adalah profit. Nah, sekarang biar kalian tidak apa ya, biar kita bisa masuk nyambung dengan apa yang dibahas oleh buku varian, kita coba perbaiki lagi notasi yang ada di sini. Tadi kita sepakati bahwa output itu simbolnya apa tadi? Y, Pak. Y. Maka di sini kita bisa ganti ya, TR itu adalah E dikali Y gitu ya. Pakai Y kecil boleh, Y besar boleh. Ini selera buku saja ya. Kalau kalian lihat di buku makro biasanya output itu juga pakai Y gitu kan. GDP itu output. Oke, sekarang kita lihat total cost. Tadi apa? Total cost? Total biaya kita? Biaya total kita? Kalian cara mencarinya? Biaya tetap dikurang biaya variabel. Kurang atau tambah, Farel? Ya, tambah, Pak. Tambah. Nah, ini kan pelajaran kita di zaman SMA gitu kan, SMA sama pengantar mikro. Nah, sekarang kita perluas pemahaman kita bahwa total biaya itu adalah berapa sih input yang kita gunakan. Minggu lalu kita bahas bahwa dalam mikro untuk mempermudah pemahaman kita, input yang kita gunakan itu biasanya berapa? Berapa input yang kita gunakan biar mempermudah kita menjelaskannya? 1, 2, 3, 2. 2 ya. Kalau beberapa buku itu bisa pakai K dan L. Ya kan? Maka kalau kalian lihat nanti ada buku yang nulisnya kayak gini nih. A. Sekarang tadi balik lagi. A biasanya dibayar dengan apa? Bagaimana cara kita membayar dari modal? Tadi saya terangkan sebelumnya. Biasa pakai apa? Kalau lupa, sekarang kita coba ke L. L dibayar dengan? Upah atau gaji, Pak? Nah, Upah, Pak. ya, maka ada W di sini, W kali L. Berapa banyak L tenaga kerja kita dikali dengan upahnya. Itu biaya kita kan. Nah, sekarang di K itu dikenakan apa? Pembayaran K kita pakai? Sewa. Pakai R. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di buku ada nih, PC itu adalah RK tambah WL ya. Jadi kita pakai buku varian, biasanya inputnya apa? X, Pak. X1, satu lagi. X2. Nah, tadi diterangkan lagi bagaimana cara membayar satu ini pakai apa? Rem juga, Pak. Pakai W1 tadi kan? Ini pakai W1, X2 dibayar dengan X2 dibayar pakai apa? Kalau X1 dibayar dengan W1, X2
W2, Pak. W2. Oke, nah, sekarang kita udah punya nih. Ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau kalian mempermudah ya pemahaman pakai buku MenQ, varian, maka di sini. Ini yang kita gunakan ya. Jadi TR itu adalah PY kali Y, sedangkan TC, nanti saya bolehkan pakai P kecil aja lah ya. P kali Y, sedangkan TC itu adalah W1 kali X1 tambah W2 X2. Jadi kalau profit, gimana cara mencarinya? Profit bisa kita cari dengan cara P kali Y terus ini TR-nya. Profit gimana? TR kurang? TR kurang apa? Profit? Dikurang TC, Pak. TC kita berapa? W1 X1 tambah W2 X2. Oke, ini aja. Ya. Profit adalah PY dikurang W1 X1 tambah W2 X2. Inilah ya. Oke, nah tadi ada soal hitungan, ya, soal kuis kita tadi. Kalian diminta membuat suatu grafik di mana Y sebagai garis vertikalnya dan X sebagai garis horizontal. Nah, kalau kita ingat bahwa pelajaran kita sebelumnya mengatakan kalau dia dinamakan sebagai variabel yang mempengaruhi, itu di garis horizontal atau vertikal. Yang mempengaruhi itu di horizontal atau di vertikal? Masih ingat? Kalau dia dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi, dia ada di horizontal atau di vertikal? Minggu lalu saya bahas. Ada masih ingat? Atau saya balik, pakai yang lain. Kalau dia sebagai variabel yang dipengaruhi, dia ada di vertikal atau horizontal. Kalau nggak tahu vertikal, horizontal, vertikal berarti tegak lurus, yang horizontal berarti mendatar itu. Kalau variabel dipengaruhi gimana? Ada di vertikal atau horizontal? Nggak ada jawaban? Saya tanya, Pipin gimana jawabannya? Pipin masih mute. Kalau variabel dipengaruhi gimana, Pin? Kalau dipengaruhi Y, bukan? Dipengaruhi Y, oke. Berarti pindahkan Y semua ya, dalam bentuk persamaan Y. Berarti Y kita pindahkan, dia menjadi positif lah ya. Ini kalau kita pindahkan dia ke sebelah kiri, ini ada satu hal yang kurang. Ini ada kurung ya. Kurung. Sampai kita buka kurungnya di sini jadi minus ya. Ini udah minus. Kalau seandainya kita pindahkan, pindah ruas ya. Y akan ini pindah ruas ke sebelah sisi kirinya gitu. Dia akan menjadi yang awalnya negatif jadi positif,
Nah, sekarang saya mau hilangkan yang selain ada Y, berarti P mau saya hilangkan. Gimana caranya? Bagaimana cara menghilangkan P? Penyebut, Pak. Dijadikan, Bagi dengan P. dibagi dengan P. Jadi bisa kita bikin satu lagi persamaan bahwa Y sendiri itu adalah mau pakai W1 dulu saya, W1, ada X1-nya. Ada. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada tambah, ada profit. Ada profit di sini, terus ada W2 di sini. Ini saya pindahin ya. Oke, sekarang mana yang slope, mana intercept? Mana yang slope, mana intercept? Ada soal di quiz kan? Mana yang slope, mana yang slope, mana intercept? W1, X1 slope, Pak. Nah, ini slope. W1, P1, P1, X1, P1. Dibagi P, ini adalah slope. Slope. Yang intercept adalah profit kali W2 kali X2 dibagi P. Terus tadi soal di quiz, kalau seandainya terjadi kenaikan, apa tadi di quiz? Apa yang naik? Harga, Pak. Harga, kenaikan harga, ya. Bagaimana dampaknya terhadap slope dan intercept? Nah, slope-nya gimana jadinya? Naik, turun, tetap. Turun, Pak. Turun. Kalian lihat di sini P sebagai apa? Penyebut atau pembilang? Apa? Ya, penyebut atau pembilang? Lihat P di sini. Dia penyebut atau pembilang? Penyebut, Pak. Penyebut. Kalau penyebut naik, kira-kira hasilnya gimana? Hasil berkurang. Hasil kan menjadi kecil ya, atau berkurang. Jadi slope akan turun di sini. Interceptnya gimana? Ya lagi, ada di mana? Jadi penyebut atau pembilang? Nyebut, Pak. Penyebut. Penyebut, Pak. Maka kalau P naik, itu intercept pun akan Turun. ya. Nah, sekarang soal selanjutnya, soal Douglas ya, kita gunakan. Kita mengasumsikan bahwa Y untuk Douglas ya, untuk produksi Y sama dengan X1 pangkat berapa? Pangkat berapa? Soal tadi 1/3, Pak. 1/3. X2 2/3. 2/3, Pak. Ini dalam mikro, kita ingat bahwa si produsen itu akan mengalami dual problem gitu ya. Di saat bersamaan dia akan memaksimumkan profit,
tapi di waktu yang bersamaan juga dia akan berusaha untuk meminimumkan biaya, ya kan? Nah, sekarang ini bisa dicari dengan dua cara, ya. Pertama, kalian bisa samakan dulu, ya, samakan. Ini kalau secara grafik ya, bisa juga dengan matematika, samakan slope dari fungsi produksi dengan slope dari fungsi biaya. Oke, jadi kalian bisa bukan fungsi biaya, fungsi isoprofit. Isoprofit apa? Isoprofit apa? Ada soal kuis tadi? Garis profit, Pak. Garis profit. Oke, kita coba ya, pindah ke slide. Oke, sampai sini udah bisa ya. Tadi kita sampaikan bahwa dalam buku varian yang kita gunakan itu adalah kita akan menjumlahkan total revenue. Ingat, revenue di sini kita gunakan adalah fungsi dari P dikali Y. Kalau di sini kita asumsikan produsen itu menghasilkan banyak produk, misalnya ada Y1, Y2, dan seterusnya, maka mencari profit adalah berapa harga barang tersebut. Ya, kalau Y1 berarti berapa harga barang satu itu, P1 kali Y1 ditambah sampai PN kali YN. Terus dikurangi oleh biaya untuk memproduksinya. Berapa inputnya, berapa biaya inputnya, terus kurangi. Terus di sini asumsi lain dalam pelajaran kita bahwa kita menggunakan sifat dari output dan input itu mengalir ya, suatu aliran. Jadi kalau seandainya tenaga kerja ya kita hitungnya satuannya adalah berapa sih yang dihasilkan sama dia, hitungan waktu ya. Dia dibayar 8 jam. Orang kan kerja normal itu kan 8 jam ya. Terus kalau produksi dihitung juga berapa sih barang yang dihasilkan per jamnya. Dalam hitungan waktu berapa jam, berapa barang yang dihasilkan. Terus lanjutannya adalah kita akan membuat ya nilai dari perusahaan. Di sini nih, kalau seandainya di makro 2, kalian akan menggunakan cara seperti ini. Kita akan mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan mencari untung dari periode waktu yang berbeda-beda. Maka terpaksa kalian menggunakan metode apa ya? Present value. Kalau seandainya kita ingin membuat profit perusahaan itu dihitung. Misal kita asumsikan perusahaan itu berumur ya kira-kira 20 tahun. Kalau kalian ingin mengetahui berapa sih cost benefit analisis dari satu perusahaan itu atau suatu project itu ya, lihatnya dari sana. Berapa profit yang dihasilkan di tahun awal gitu ya, 0. Terus tahun 1, tahun kedua dan seterusnya, berapa yang dihasilkan sama dia, terus dijumlahkan, itulah nanti kita hitung sebagai present value-nya. Tapi itu bisa kita skip dulu, nantilah di pelajaran yang intertemporal choice ya akan kita terangkan itu. Sekarang kita lihat lanjutannya bahwa kalau seandainya kita mengasumsikan bahwa perusahaan itu ada di jangka pendek, salah satu syaratnya adalah ada satu variabel input yang kita anggap konstan. Nah, ini selera buku ya, ada pakai garis, jadi variabel X2 dikasih garis di atasnya, itu menunjukkan variabelnya tetap. Ya, ada yang pakai garisnya nggak lurus gitu, ada yang melengkung kayak gini, si varian melengkung ya. Tapi pada umumnya buku-buku itu kalau menerangkan variabel itu variabel tetap, dia pakai garis lurus di kepalanya gitu. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa fungsi dari produksi Y sama dengan fungsi X1 dan X2 itu input 1 dan input 2, maka kita asumsikan bahwa X2 sebagai variabel yang tetap. Nah, ialah yang kita namakan sebagai fixed cost, karena dia tetap ya, W2 kali X2. Oke, lanjut. Bahwa profit itu adalah PY kurang W1 dikali X1 kurang W2 kali X2. Terus ada isoprofit line, itu akan menerangkan, menggambarkan semua profit tingkatnya sama di sana, cuman kombinasinya akan berbeda-beda ya. Apakah
outputnya akan dibedakan banyak sedikit, atau inputnya banyak atau sedikit di sana ya. Terus kalau kita sederhanakan menjadi variabel Y sebagai variabel yang dipengaruhi ya, sedangkan X1 sebagai variabel yang mempengaruhi, kita akan menjadikan seperti ini. Y sama dengan W1 dibagi P dikali X1 tambah profit ditambah W2 kali X2 dibagi P. Dan ingat X2 di sini kita notasikan dia sebagai variabel tetap, itu kuncinya. Kalau lebih lanjut nanti kita akan melihat bagaimana kalau tidak ada variabel tetap. Berarti X2 berubah gitu. Tapi asumsi pertama kita jangka pendek saja dulu untuk mempermudah. Terus kalian ingat bahwa slope itu akhirnya adalah nilai slope itu adalah W1 dibagi P, sedangkan yang vertikal interceptnya adalah profit ditambah W2 kali X2 dibagi P. Nanti kalau mau catat, karena waktu kita terbatas ya, tadi udah kuis kita 1 jaman, dari jam 8 sampai jam 9 tadi kuis kan. Sekarang nanti kalau terlewat nanti nggak keburu mencatat, mungkin agak cepat tadi, kalian bisa lihat video nanti kan. Saya upload di island kalian. Secara bentuk stop profit kita, karena bentuknya linear, itu akan garisnya lurus ya. Dia bukan non-linear, tapi linear. Kayak garis lurus kayak gini saja. Slope-nya semakin ke atas atau semakin ke kiri, itu semakin naik profitnya. Ya. Kemiringannya, berapa sih kemiringan ini? Itu adalah slope. Bahasa lain dari kemiringan itu slope. Slope-nya adalah P1 dibagi P. Inilah slope dari iso profit. Nah, terus pertanyaannya, apa yang menjadi kendala dari satu perusahaan? Kita tadi katakan bahwa perusahaan itu biasanya termasuk perilaku konsumen ya, dia akan mengalami dual problem. Tadi saya katakan, di satu sisi dia akan mencoba memaksimumkan profitnya, di sisi lain dia akan coba meminimumkan biaya. Nah, ini kasus kita, pelajaran kita hari ini khusus kepada bagaimana memaksimumkan profit gitu ya. Maka kalian lihat fungsi dari profit tadi disandingkan ke siapa? Ya disandingkannya kepada constraint-nya adalah sebagai fungsi produksi. Jadi kalau kita pakai fungsi Kodoglas, subject to-nya kemana? Subject to-nya adalah ke Y sama dengan fungsi dari input kita. Jadi kalau fungsi Kodoglas, yang soal quiz tadi adalah, berarti Y adalah X1 dipangkat 1/3, X2 pangkat 2/3. Kalau mau pakai apa ya? Fungsi Lagrange, itu hati-hati. Lagrange itu tergantung apa yang menjadi kendala. Nah, kalau di sini yang menjadi kendala kita, constraint kita, itu adalah fungsi produksi. Karena kita akan mencoba memaksimumkan profitnya dengan kendala dari produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kalau secara grafik, kita bisa terangkan bahwa titik maksimum itu muncul ketika slope keduanya itu bersinggungan. Jadi slope dari fungsi produksi, ini pelajaran kita minggu lalu, dia akan berbentuk melengkung seperti ini, karena Kodoglas ya. Jadi iso profit kita itu garis lurus. Kapan dia akan maksimum adalah ketika ini bersinggungan. Nah ini, mana nilai slope dari fungsi produksi sama dengan slope dari iso profit kita. Itu secara grafik bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ketika dia bersinggungan, ini slope dari iso profit, dia bersinggungan dengan fungsi produksi kita, maka titik bersinggung inilah sebagai titik maksimum dari, kita akan mengetahui berapa Y akan dihasilkan maksimum, berapa X maksimum yang akan dihasilkan. Kemarin kita terangkan slope dari fungsi produksi itu sama dengan marginal produk gitu kan. Jadi kalau seandainya kita bicara W1 P1, bicara input 1 ya, karena X2 kita asumsikan tetap, maka tuh MP1 akan sama dengan W1 dibagi P. Terus kalau kita sedikit manipulasi ya, persamaan itu MP1 sama dengan W1 per P ini, maka W1 ya itu akan sama dengan MP1 dikali P. Nah, di sini kita akan melihat kalau seandainya P kali MP1 besar daripada W1,
kita akan mengatakan profit dia akan meningkat ketika X1 itu ditambah. Ya. Jadi makin kita tambah input X1 kita, dia akan memberikan profit yang semakin meningkat pada perusahaan. Tapi kalau seandainya P dikali MP1 kalian ingat itu adalah marginal product gitu kan. Jadi kalau P dikali marginal product kita kecil daripada biaya, anggaplah di sini karyawan ya, kalau kita katakan gitu ya. Jadi marginal product of labor dikali dengan harga barang kita, kalau seandainya kecil daripada gaji karyawan tersebut ya, itu kita katakan bahwa penambahan input kita itu akan mengurangi profit dari kita. Jadi kapan kita akan menambah karyawan itu adalah ketika ya P dikali marginal produknya itu besar pada gaji dia itu sendiri. Itu masih memberikan profit yang besar pada perusahaan. Oke, ini fungsi ke-12 yang soal quiz tadi, bahwa Y sama dengan X1 dipangkat sepertiga, X2 pangkat, soalnya agak berubah sedikit ya. Kalau tadi 2/3 saya pakai. Ini sepertiga ya, yang slide X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat sepertiga. Pelajaran kita minggu lalu, kalau menghitung marginal product itu bisa dengan cara turunan. Kita turunkan Y ini, fungsi Y ini terhadap X1-nya. Maka kita akan menemukan sepertiga kali X1 pangkat min 2/3 dikali X2 pangkat sepertiga. Nah, kalau kalian di quiz tadi, berarti ini adalah sepertiga X1 pangkat min 2/3, X2 pangkat 2/3 ya. Nah, sekarang kita kondisikan marginal produknya udah ada, yaitu sepertiga X1 pangkat min 2/3, X2 pangkat sepertiga ya. Sedangkan di slope dari iso profit kita, tadi adalah W per P1 ya. Jadi kalau kita sandingkan ini, hasilnya akan bisa menjadi P/3 dikali X1 pangkat min 2/3 dikali X2 pangkat sepertiga sama dengan W1. Kalau kita selesaikan soal tersebut, kita pindahkan ya, pindah ruaskan. Selain dari X1 pindah ke kanan, maka di sini W3 per W1 per PX2 pangkat sepertiga sama dengan X1 pangkat min 2/3. Kalau kita hilangkan pangkat min 2/3, berarti bagaimana caranya? Bagaimana cara menghilangkan pangkat min 2/3 di sini, di X1? Coba kita pindahkan ke Word ya. Jadi kita ada punya sini ya. Sedangkan kalau ini kita turunkan ya, P1 sama dengan ini P1 yang berapa nih? Soal quiz kalian. Turunan dari X1 ini berapa? DY DX1 ini berapa? Berapa nih? Kalau quiz kalian. Berapa turunan ini? Kalian tahu? Berapa? 1/3 X1 pangkat minus 2/3, X2 pangkat 2/3. Oke, sepertiga. X1 pangkat minus 2/3. Minus 2/3. Oke. Ini minus ya. Minus 2/3, sudah pangkat 2/3. Nah, sekarang kita udah punya slope dari iso profit sama slope dari fungsi produksi. Kita sama dengankan. Oops.
yang pelajaran kita tadi bahwa W1 nanti ya, W1 itu akan sama dengan P dikali MP1 ya. Dikali MP1. Maka kita bisa bikin ya, kali MP1 itu berapa? W1 sama dengan P dikali MP1 kita ini. Dikali 1/3 X pangkat min 2/3 dikali X2. Ini sederhanakan menjadi X1. Bagaimana caranya? Nah, cara pertama ya pindahkan saja dulu W1 per P1 gitu kan. Oke ya. P1. Ada P1 lupa saya. Yes. W1 ya, dibagi P1. Sama dengan nah, sekarang kalau kita hilangkan pangkat 1/3 pindah sebelah jadinya adalah tiga kali W1 per P1. Berarti ini hilang. Sekarang saya pindahkan X2 gimana jadinya? Dia akan menjadi apa? Ruas ke sini. Kalau awalnya dia adalah pembilang, maka di sini dia akan menjadi penyebut. Sekarang bagaimana menghilangkan min 2/3 ini? Dia harus dikali berapa? Kali berapa agar dia hilang? Min 2/3 agar menjadi 1. Bagaimana cara membuat min 2/3 menjadi 1? Ada yang tahu? Aturan pangkat. Dia harus dikali berapa nih? Kalau tidak ada, ini jadi saya tugasin aja. Karena waktu kita 1 menit lagi. Selesaikan ini ya. Yang ini selesaikan besok di-upload di island kita. Dari X1 yang berapa? Terus jawab quiz yang terakhir itu kan adalah kalau seandainya nilai P naik, ya kira-kira apa dampaknya terhadap produksi kita? Oke, ini jadiin quiz aja ya. Tugas buat minggu depan. Dikumpul di island kita. Oke, itu saya dulu yang buat hari ini. Besok kita lanjutkan ya materi kita, cara menghitung secara Lagrange saya terangkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.